Shalom, Opa Oma yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah Usinda. Kita menggunakan ragam 1. Mari kita puji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 19, 1 dan 2. Tuhanku Yesus. Salam persekutuan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Bumi dan dunia diperanakan. Mari kita memuji pujian syukur dengan kidung jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengan doaku. Kita memasuki doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kudus, pada siang ini kami boleh dipertemukan lagi Tuhan. Oma Opa yang terkasih, kami sebentar lagi akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami mempersiapkan hati serta pikiran kami. Bapa akan hadir di dalam kebaktian siang ini. Terpujilah Tuhan. Pemberitaan selanjutnya, janji keselamatan. Dengarlah janji keselamatan dari Allah yang disaksikan oleh Nabi Yesaya. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dalam rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari kita memuji lagi dengan pujian syukur. Melayani, lebih sungguh melayani.
Selamat siang, opa oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang membimbing kita pada siang ini, kita ambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 15 dengan tema pengampunan yang sungguh. Mari oma opa, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita biarkan terbuka, kita mohon tuntunan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti tentang sabda Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan, yang membimbing kami, oma opa, ibu bapak yang terkasih, kaum usinda kami pada siang hari ini, hingga kami dimampukan untuk datang beribadah ke hadirat Tuhan. Kami tiada mampu untuk datang kepadamu Tuhan jikalau kami tidak menyampaikan segala keluh dosa kami yang kami perbuat yang terkadang jauh dari Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, sucikanlah dosa kesalahan kami agar kami dimampukan untuk dekat dengan kehadirat-Mu. Pada siang hari ini jikalau kami juga akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh berkuasa atas setiap akal pikiran kami, bahkan hamba-Mu kuasai Tuhan, agar setiap ujar yang keluar dari mulutnya benar-benar bersumber dari Engkau. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari Oma Opa, Ibu Bapak yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat ketiga sampai dengan 15. Namun demikian saya akan mulai dari ayat pertama saja sehingga kita boleh dapat perikop ini secara lengkap. Diberi judul, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengarannya kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil melumut mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.
Oma-opa yang terkasih dalam Kristus, saya saat membaca ini saya juga ikut bergetar. Ada reuni keluarga yang kita lihat, yang kita tahu anak-anak daripada Yakub, ada sosok Yusuf yang kita lihat yang mengalami bullying, mengalami perlakuan yang tidak baik di tengah-tengah keluarganya. Dan ada juga kakak-kakaknya yang dalam perikop ini seperti sebuah drama yang kita lihat yang menyentuh hati kita. Ibu bapak, oma opa yang terkasih dalam Kristus, ada seorang anak yang mana dia ingin melanjutkan cita-citanya, dia meminta untuk belajar, sepertinya dia pengen kuliah. Tapi karena situasi, kondisi, rekan-rekannya atau juga anggota keluarga yang lain tidak merestui, bahkan orang tuanya. Tapi bukan hal tersebut membuat anak ini patah arang, dia gigih, dia mencari pekerjaan, dia menyisihkan uangnya, dia melanjutkan citanya untuk kuliah. Dan pada suatu titik dia bisa berhasil membuka sebuah usaha dan usahanya itu diberkati Tuhan. Bahkan juga dia bisa mengangkat harkat martabat keluarganya sampai memperbaiki kesejahteraan keluarga tersebut. Dia tidak mengingat akan hal-hal yang disampaikan saudara-saudaranya atau juga orang tuanya. Tapi dia melihat dari sisi yang lain. Penyertaan pemberkatan Tuhan, berkat Tuhan kepada dia sehingga mampu sampai kepada saat ini. Ibu bapak, oma opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu jugalah yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bagaimana seorang Yusuf yang kita tahu kalau kita baca seorang pemimpi, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak yang dikasihi daripada Yakub dari istri yang dikasihinya Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Di tengah-tengah saudara-saudaranya dia dikenal pemimpi. Dan juga diberikan kasih yang berlebih dibanding dengan yang lain. Maka inilah embrio atau asal muasal daripada iri hati kakak-kakaknya. Sampai kepada iri hati itu membesar dan sampai kepada titik mereka bersekongkol melakukan permufakatan jahat. Ingin membunuh. Tapi yang kita tahu di dalam pasal 44 dia dijual ke Midian sampai kepada dia di rumah Potifar. Itulah sesuatu yang dialami oleh seorang Yusuf. Tapi semua sudah karya Tuhan, dijalankan dengan baik, maka dia diterima di rumah Potifar, dia bisa dipercaya, alhasil dia bisa dipercaya menjadi kepala rumah tangga Potifar. Tapi datang lagi ujian, ibu bapak, oma opa, dia dijebak istri Potifar, akhirnya dia ditangkap, dijatuhkan lagi ke penjara. Di penjara dia bertemu dengan pelayan minum raja dan juga pelayan roti. Di suatu ketika pelayan minum dan roti tersebut gusar dengan mimpinya. Maka Tuhan menuntun Yusuf untuk menafsirkan mimpi daripada pelayan minum tersebut sehingga dipulihkan lagi jabatannya menjadi pelayan minum Firaun. Tiba juga waktunya di suatu ketika Firaun bermimpi dan itu merisaukan hati Firaun. Seluruh Mesir sudah dipanggil, siapa yang bisa menjelaskan mimpinya. Tapi Tuhan menuntun Yusuf untuk menerjemahkan apa makna mimpi dibalik daripada mimpi Firaun tersebut. Yusuf menyampaikan dengan benar, dengan tetap. Ada 7 tahun kemakmuran, panen yang berlimpah, dan ada juga 7 tahun bencana yang akan terjadi. Maka itu juga lah yang menuntun, yang melunakkan hati Firaun dan memilih Yusuf menjadi orang terpandang di Mesir. Dan dia dinyatakan dalam firman ini menjadi orang yang kedua. Ibu bapak, opa oma yang terkasih dalam Kristus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah Yusuf dan sosok anak yang tadi sudah sukses tersebut. Dia diberkati Tuhan, bila Tuhan berkehendak maka semuanya bisa terjadi. Ibu bapak, oma opa yang terkasih dalam Kristus, pembacaan kita pada firman ini
saya mengambil penekanan-penekanan ada sebuah drama. Bukan berarti serta-merta Yusuf menerima keluarganya itu. Setelah 7 tahun terjadi kelaparan, maka itu jugalah yang menghantarkan umat-umat Kanaan, umat Yakub untuk mencari bahan makanan. Sampailah mereka ke Mesir. Di Mesir sebenarnya Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Di dalam hatinya sebenarnya dia sangat senang, tapi dia tidak tunjukkan. Dia mulai melakukan pemeriksaan terhadap integritas saudara-saudaranya. Maka dia memerintahkan kepala rumah tangga untuk memberikan gandum ke seluruh saudara-saudaranya itu untuk dibawa ke Kanaan. Namun di balik karung-karung tersebut diselipin uang pembelian gandum tersebut dan uang itu tidak diterimanya. Sesampai di Kanaan, saudara-saudaranya itu bertemu dengan Yakub. Sebenarnya mereka juga bertanya, bagaimana seorang pejabat Mesir begitu baik, memberikan gandum luar biasa dan juga uang kembaliannya, apakah ini tidak salah? Tapi suatu hal ibu bapak sekalian yang disampaikan oleh Yehuda putra daripada Yakub adalah, sekiranya kita akan kembali ke Mesir Bapak, maka pimpinan Mesir itu meminta agar anak bungsu Benyamin boleh dibawa. Rencana Tuhan masih berlanjut, kelaparan masih terjadi, mereka kekurangan gandum. Alhasil maka Yakub kembali menyuruh putranya itu kembali ke Mesir. Namun dengan syarat seperti yang disampaikan Yehuda. Yakub menyatakan itu tidak mungkin. Saya tidak mau kehilangan putra saya yang kedua kali. Yang pertama Yusuf dimakan binatang buas. Namun Yehuda menyampaikan hanya cuma syarat itulah makanya kita mendapatkan gandum. Pertentangan kegusaran yang ada di hati Yakub ini juga yang menjadi kegusaran di hati Yehuda. Tapi Yehuda menyampaikan, biarlah hambamu ini yang berdosa apabila nanti Benyamin setelah dibawa ke Mesir bila dia tidak pulang, maka sayalah yang menanggung dosa tersebut. Yakub juga menyampaikan, sekiranya nanti Benyamin tidak kembali, biarlah orang tuamu yang ubanan ini mendapat cilaka dan masuk ke dunia orang mati dan meninggal apabila engkau tidak membawa Benyamin. Kita lanjutkan ibu bapak sekalian, tibalah mereka di Mesir dan pada perjumpaan kedua seperti biasa, Yehuda menyampaikan dan menunjukkan Benyamin. Saat melihat wajah Benyamin sebenarnya Yusuf sudah mulai ingin membuka sebenarnya siapa jati dirinya. Tapi dia kembali meminta para pimpinan atau kepala rumah tangga daripada istana mengisi gandum di seluruh karung-karung dari mereka. Namun ada satu yang disampaikan agar memasukkan piala minumnya ke karung daripada Benyamin. Maka bersukacitalah kakak-kakaknya pulang dari Mesir menuju Kanaan. Mereka senang karena dilayani dengan baik. Setelah waktu berjalan, maka Yusuf meminta tentaranya untuk mengejar saudara-saudaranya dan memeriksa karena dia menyatakan kehilangan piala minumnya. Maka tentara tersebut menghentikan arak-arakan daripada keluarga tersebut dan memeriksa satu persatu, mulai dari yang tertua Ruben, Simeon, sampai kepada yang termuda Benyamin. Benar sekali ibu bapak, oma opa, maka pada karung Benyamin ditemukan sebuah piala-piala Yusuf. Maka tentara tersebut mengoyakkan jubah daripada mereka dan membawa mereka kembali ke Mesir. Sesampai kembali di rumah Yusuf, maka tidak bisa berkata-kata saudara-saudaranya. Namun Yusuf menatapi wajah mereka. Hal apakah yang kamu perbuat, kebaikan yang sudah saya lakukan, tapi engkau harus mencuri pialaku. Maka tampillah seorang Yehuda. Dalam ujian ini sebenarnya Yusuf mau melihat bagaimana saudara-saudaranya, kakaknya itu untuk mempertanggungjawabkan apakah masih membenci seperti kakak-kakaknya membenci Yusuf. Bagaimana kepada Benyamin, apakah ada satu rasa tanggung jawab apabila adiknya yang bungsu Benyamin diperhadapkan kepada masalah. Maka Yehuda menyampaikan seperti apa dia berjanji kepada orang tuanya. Maka disampaikan dia siap untuk menjadi hamba daripada Yusuf menggantikan Benyamin. Karena apabila tidak dibawa Benyamin pulang ke Kanaan,
maka orang tuanya, bapaknya akan mati, mendapat celaka. Seperti itulah. Maka setelah disampaikan oleh Yehuda, Yusuf melihat sudah terjadi perubahan karakter daripada kakak-kakaknya tersebut, dan dia yakin ada satu pembaharuan. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yehuda adalah salah satu putra Yakub. Dialah nenek moyang Israel, dialah nenek moyang kita, yang berani tampil menjadi penebus daripada Benyamin. Inilah tipologi daripada Yesus yang berusaha mengajak kita untuk keluar dari lembah dosa atau juga mengampuni sesama kita. Seperti itulah Yehuda, seperti itulah Yesus. Demikian juga Yusuf tidak lagi mengingat masalah-masalah yang dialami dia pada masa lalu, tapi dia mulai bergetar hatinya ingin membuka sebenarnya siapa dia. Maka dia kembali ke kamar dan menyampaikan kepada kepala rumah tangga itu keluar, karena dia tidak mau reuni tersebut akan dilihat oleh orang Mesir. Maka tiba waktunya ibu bapak sekalian yang kita lihat mulai dari ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Maka kita lihat bergetar saudara-saudaranya itu karena dia teringat kepada sebuah perilaku sikap yang tidak baik. Tapi Yusuf melanjutkan, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, aku Yusuf saudaramu yang kamu jual. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Apakah ada di antara kita yang mencoba juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak senang kepada kita, berusaha untuk mengampuni. Maka ibu bapak sekalian, saya teringat bagaimana Paulus di dalam Efesus menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagai Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah alasan kenapa Yusuf sebenarnya melakukan itu. Kasih yang luar biasa, kasih yang sungguh, kasih yang tidak melihat bagaimana masa lalunya, tapi sungguh-sungguh mengampuni. Ibu bapak sekalian, yang boleh saya ambil daripada firman ini, ibu bapak sekalian, untuk kita adalah mengampuni bukanlah berarti menghilangkan atau mengubah masa lalu. Mengampuni saat ini akan memberikan kesempatan masa depan yang lebih baik. 1 Korintus 13 ayat 7 menyatakan, kasih ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih ibu bapak sekalian, oma opa, yang kita dengarkan dari cerita Yusuf pada siang hari ini. Apakah oma opa, ibu bapak sekalian masih mendapatkan hal yang sama di sekitar kita? Apakah ada gangguan hubungan dengan keluarga, dengan sesama? Maka pada kesempatan ini, mari inilah yang kita bagikan ibu bapak sekalian agar kita sungguh-sungguh menjalankan kasih. Kita mengampuni. Mengampuni tidak merubah masa lalu. Mengampuni sekarang membuat masa depan yang lebih baik. Ibu Teresa menyampaikan dia hanyalah surat cinta daripada Tuhan yang dibagikan kepada seluruh dunia. Jadilah menjadi pelaku-pelaku firman yang menjalankan kasih seperti bagaimana Yusuf mengampuni saudaranya dengan sungguh-sungguh dan dengan cinta yang sejati. Tuhan memberkati oma opa, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita, oma opa terkasih Yesus Kristus. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita puji nama Tuhan dari PKJ 264, apalah arti ibadah.
Mari Oma Opa kita akan menutup ibadah kita, sekaligus kita menyatakan doa syafaat kita, sekaligus doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang boleh Tuhan perdengarkan kepada kami, firman yang indah, reuni keluarga putra-putra daripada Yakub antara Yusuf dan kakaknya yang menjadi nenek moyang Israel. Sebuah tauladan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami bagaimana Yehuda sanggup menyatakan dirinya pengganti daripada Benyamin untuk menggantikannya karena kesalahan. Demikian juga kami diajarkan Bapa untuk mengampuni tanpa memandang apa yang akan kami dapatkan, tapi kami dengan sungguh-sungguh boleh mengampuni sesama kami. Demikian juga teladan yang boleh disampaikan hamba-Mu Yusuf pada kesempatan ini melalui firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Tiada penting masa lalu yang sudah terjadi yang mungkin menekan hidupnya. Tapi dengan mengingat firman Tuhan untuk senantiasa mengampuni, ada sukacita yang diharapkan oleh kami. Demikian juga bila kami dalam penyertaan Tuhan, tiada masalah yang tidak boleh kami lampaui. Sudut pandang inilah Tuhan yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami, agar kami melihat setiap tantangan masalah yang kami hadapi, ada rencana Tuhan di balik hal tersebut. Berkati kami untuk boleh keluar dari masalah kami, berkati kami untuk senantiasa menjalankan kasih yang sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Opa yang kami kasihi, yang menjadi sumber nasihat bagi kami, yang sudah lebih dulu memberikan teladan kepada kami. Oma Opa yang dalam keadaan sakit atau juga pemulihan atau juga saat ini tergabung dalam usinda. Kami berdoa untuk Bapak Jauhari, kami berdoa untuk Bapak Yesus Prapto, kami berdoa untuk Bapak Gen Mamuaya, kami berdoa untuk Ibu Suarsem, kami berdoa untuk Ibu Sri Widayati, kami berdoa untuk Ibu Nelly Suripati, kami berdoa untuk Ibu Kaliem, untuk Ibu Sri Amiati, untuk Ibu Darwati Tobing, Ibu Sirti Aisyah Jenobiah, Bapak Sonarto, Ibu Murningsih, Ibu Dwi Nani Hastati, Ibu Tini Rustini Swiknya, Bapak Jeki Leka Tompesi, atau juga Oma Opa, orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Lawatlah mereka Tuhan, berikan sukacita kepada mereka melalui kasih yang disampaikan melalui keluarga, atau juga antara kami jemaat Tuhan, agar orang tua kami senantiasa boleh menjalani kehidupannya dengan sukacita. Bapak yang terkasih, kami juga menyampaikan berbagai macam pergumulan yang tidak boleh kami ungkapkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya didiklah setiap kami Bapak, setiap orang tua kami untuk senantiasa boleh memberkati mereka agar melangkah ke depan, menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Purwakarta, kota kami yang kami cintai, senantiasa berikan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah tenang di tempat ini, menjadi tempat kami untuk menyampaikan firman Tuhan, kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah kami dari yang tertinggi terendah, jikalau saat ini sudah masuk ke dalam puncak-puncak pandemi Omikron Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang boleh menatang atau juga memperlindungi kami, juga memberikan satu kesadaran setiap kami untuk kami boleh menjaga kesehatan, untuk mencuci tangan, untuk juga menyatakan melakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami Tuhan dan juga pemerintah kami, agar benar-benar bangsa kami boleh terhindar daripada wabah virus Omikron ini. Dan juga setiap kami boleh mengerti dan boleh mengambil hikmah semua tentang apa yang kami hadapi, bahwa di balik itu Tuhan punya rencana besar untuk kami. Kuatkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Demikian juga kesempatan ini kami, Oma, Opa, Ibu, Bapak yang berkenan mengumpulkan persembahan atau juga nanti dihimpunkan Tuhan, kami mau nyatakan biarlah setiap apa yang disampaikan berkati Bapak, untuk boleh kami pergunakan untuk penata layanan kami ke depan. Berkati seluruh usinda kami Tuhan, berikan kepada mereka berkat dalam kehidupannya. Bapa surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami,
Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi dan jajarannya berikan hikmat kepada mereka untuk boleh membawa kami keluar dari kemiskinan, keluar dari ketakutan, atau masuk ke dalam negara adil dan makmur seperti cita-cita pendahulu kami. Ada banyak doa permohonan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui akan setiap permohonan kami. Kami mau sempurnakan doa kami sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Om Bapak, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, kalau mau berdiri di rumah silakan. Kita akan tutup ibadah kita. Tentu kita semua mengetahui lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita puji nama Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Mari Om Bapak, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan perasaan tenang serta tenteram oleh karena pengasihannya, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara dulu, kini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Demikian ibadah kita pada kesempatan ini, ibadah Usinda. Sukacita selalu, Tuhan memberkati.